Selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Hari ini, kita akan menyelami kisah menarik tentang asal-usul orang Sunda, suku bangsa yang kaya akan budaya dan sejarah. Ayo kita mulai. Orang Sunda merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis Austronesia yang melakukan migrasi besar-besaran ribuan tahun yang lalu. Menurut teori yang paling banyak diterima, nenek moyang orang Sunda bermigrasi dari Taiwan, melalui Filipina, dan akhirnya menetap di Jawa sekitar 1500 sebelum Masehi. Migrasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian perpindahan yang berlangsung selama beberapa generasi. Kelompok-kelompok ini bergerak ke selatan, melewati berbagai pulau di Filipina, sebelum mencapai Jawa, yang kini menjadi pusat budaya Sunda. Dengan perahu-perahu kayu yang tangguh, mereka mengarungi lautan, membawa serta kebudayaan dan bahasa yang kini kita kenal sebagai bagian dari warisan Sunda. Di Jawa, mereka bertemu dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain, membentuk masyarakat yang kompleks dan beragam. Penelitian arkeologi dan linguistik menunjukkan bahwa bangsa Austronesia telah bermukim di wilayah Jawa sejak ribuan tahun yang lalu, meninggalkan jejak-jejak yang masih bisa kita pelajari hingga hari ini. Nama Sunda memiliki akar yang mendalam dalam bahasa Sanskerta, bahasa kuno yang telah memberi banyak kontribusi pada berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Sanskerta, Sunda memiliki beberapa arti, termasuk melting atau very tender, yang menggambarkan sesuatu yang lembut dan menyentuh. Nama ini mencerminkan karakteristik orang Sunda yang dikenal dengan keramahan dan kesederhanaan mereka. Sifat terang atau bersinar yang dikaitkan dengan nama Sunda juga bisa diartikan sebagai kejernihan hati dan pikiran, serta kehangatan yang mereka pancarkan dalam interaksi sosial. Dalam konteks budaya, Sunda juga bisa diartikan sebagai kecerahan dan keindahan yang tercermin dalam seni, musik, dan tarian tradisional Sunda. Ini adalah warisan yang telah dijaga dan dilestarikan selama berabad-abad. Nama Sunda juga muncul dalam berbagai teks kuno, menunjukkan bahwa sejarah dan kebudayaan Sunda telah lama menjadi bagian penting dari mozaik budaya di Indonesia. Sundalandia, atau yang juga dikenal sebagai kawasan Sunda, adalah wilayah biogeografis di Asia Tenggara yang pernah menjadi daratan luas ketika permukaan air laut lebih rendah. Wilayah ini mencakup semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Beberapa teori menyebutkan bahwa nenek moyang orang Sunda berasal dari Sundalandia, sebuah wilayah besar yang kini tenggelam di bawah Laut Jawa. Sundalandia terbentuk selama periode glasial, ketika es di kutub mencair dan menyebabkan permukaan air laut naik dan turun. Pada masa glasial terakhir, sekitar 110.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, Sundalandia adalah daratan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan daratan Asia. Ini memungkinkan migrasi dan pertukaran budaya antara berbagai kelompok manusia. Sundalandia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan flora dan fauna yang unik. Kondisi geografis dan iklim yang berbeda-beda di Sundalandia memberikan habitat yang ideal bagi berbagai spesies untuk berkembang. Namun, seiring berakhirnya zaman es, naiknya permukaan air laut menyebabkan sebagian besar Sundalandia tenggelam, dan membentuk kepulauan seperti yang kita kenal sekarang. Budaya Sunda sangat kaya dan beragam, mencerminkan kekayaan alam dan keragaman sosial masyarakatnya. Salah satu aspek terpenting dari budaya ini adalah seni pertunjukan, yang mencakup tarian tradisional, musik gamelan, dan wayang golek. Tarian tradisional Sunda, seperti jaipongan, dikenal dengan gerakan yang dinamis dan ekspresif. Tarian ini menggabungkan elemen seni bela diri, kesenian rakyat, dan tarian keraton, menciptakan pertunjukan yang memukau dan penuh energi.
Musik gamelan Sunda memiliki ciri khas yang lembut dan melodis, seringkali diiringi oleh alat musik seperti angklung, suling, dan kendang. Musik ini tidak hanya mengiringi tarian, tetapi juga upacara adat dan peristiwa penting lainnya. Wayang golek adalah bentuk teater boneka yang unik bagi masyarakat Sunda. Boneka kayu yang berwarna-warni ini digunakan untuk menceritakan epik Mahabharata dan Ramayana, serta cerita rakyat lokal, mengajarkan nilai-nilai moral dan filosofis. Selain itu, ada juga kesenian sisingaan, sebuah pertunjukan yang melibatkan singa barong yang dihias secara meriah dan diarak oleh para pemuda. Angklung, alat musik bambu yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, juga merupakan bagian integral dari budaya Sunda. Sunda Wiwitan adalah sistem kepercayaan asli yang telah lama dipraktikkan oleh orang Sunda, khususnya oleh suku Baduy di pedalaman Jawa Barat. Kepercayaan ini memiliki konsep monoteisme purba, dengan penghormatan terhadap Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang tak berwujud, disebut Sang Hyang Kersa, yang setara dengan Tuhan yang Maha Esa, dalam ideologi Pancasila. Sunda Wiwitan juga menghormati kekuatan alam dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam. Ini tercermin dalam simbol kembang cakra dan kitab suci mereka, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral. Masyarakat Baduy, yang dikenal sebagai Kanekes, menjalankan kepercayaan ini dengan cara hidup yang sangat dekat dengan alam dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Mereka tidak hanya memelihara kepercayaan ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka, tetapi juga sebagai cara untuk melestarikan lingkungan sekitar mereka. Upacara adat dan praktik spiritual Sunda Wiwitan masih dipertahankan hingga hari ini, sebagai ekspresi dari kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun. Ini mencakup berbagai ritual yang dilakukan untuk memperingati peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan kalender pertanian. Itulah perjalanan panjang orang Sunda, suku bangsa yang tetap mempertahankan identitas unik mereka hingga hari ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa.